salib. Nah, Bapak Ibu, disinilah kita bisa mengerti kalau coba memaknai cerita dari Pak Gubernur waktu malam resepsi syukuran 90 tahun gereja kita. Dia bercerita tentang seorang kafilah atau khalifah, untuk membayangkan apa yang sedang ada di perasaan hati orang lain itu tidak mudah. Seandainya sekarang kalau saya boleh tanya, Galang, kira-kira engkau membayangkan perasaan di hati siapa sebelum merayakan misa ini? Tidak ada kan? Atau ada? Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Apabila kamu mau menyampaikan persembahan di depan mezbah, tetapi teringat dengan apa yang ada di dalam hati saudaramu, tinggalkanlah persembahan itu dan kembalilah berdamai. Frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, merasakan atau membayangkan apa yang sedang ada di perasaan hati orang lain itu tidak mudah. Seandainya sekarang kalau saya boleh tanya, Galang, kira-kira engkau membayangkan perasaan di hati siapa sebelum merayakan misa ini? Tidak ada kan? Atau ada? Rahasia? Nanti bisik saja ya. Dan kalau saya mau tanya kepada kita semua, pasti tidak ada yang mampu mengakui bahwa ia sedang atau ia sudah berpikir tentang perasaan di hati orang sebelum dia datang misa. Baik misa sekarang, juga misa di gereja. Kayaknya yang bunyi telepon itu mau mengungkapkan apa yang sedang ada di hati orang yang mau telepon. Bapak Ibu, jangankan membayangkan apa yang dirasakan oleh hati orang lain. Membayangkan apa yang sedang dirasakan oleh hati kita itu susah. Kira-kira, Firin, sekarang apa yang ada di hatimu yang kau rasakan? Kan waktu misa komsos kan punya tema. Punya tema apa? Komunikasikan dengan lemah lembut harapan apa yang sedang ada di hatimu. Kira-kira di hatimu sekarang ada apa? Rasa apa? Masih cari.
Kita itu banyak yang kelihatan hidup dan bergerak, tapi sebenarnya mati rasa. Tidak mampu menemukan rasa di hati. Sekarang saya tanya ke Alexi dah. Yang punya anak. Petrus Lexi. Alexi, harapan apa yang ada di hatimu untuk diungkapkan pada kesempatan ini saat kita merayakan misa untuk mengenang 1 tahun Mama? Harapan apa? Ungkapkan dengan lemah lembut. Kesini aja dulu. Sini. Oh, ada mic tuh. Ya. Sama yang kita... Jangan kita. Perasaanmu. Terus? Perasaan saya bahagia bisa hadir di sini untuk mendoakan ibu daripada sahabat ibu saya. Terus? Dan untuk saya sendiri, mudah-mudahan menjadi kenangan misa ini. Kami masih hidup untuk nanti juga, untuk pasti akan mengalami hal seperti ini. Dialami oleh ibu. Ya. Oke. Sekarang, adakah perasaan yang ada di hati orang yang bisa dibayangkan saat ini? Perasaan saudara-saudara saya maksudnya? Pokoknya siapa saja yang sedang dirasakan oleh Pak Lexi, itu ada di perasaan siapa saja yang perlu dibayangkan. Susah ya? Oke, kamu yang punya pasangan dan anak-anak sejak betapa susahnya membayangkan perasaan orang. Apalagi kita ya, frater ya. Membayangkan perasaan orang. Tapi ini yang Yesus minta. Bapak Ibu, seringkali kita ke gereja, datang misa, kita datang dan kita cuma pikul buku, tapi kita lupa sedang apa hati kita. Ini pertanyaan penting, supaya datang ke gereja itu tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban agama. Kita akan ke gereja karena memenuhi kewajiban agama. Ikut misa karena memenuhi kewajiban agama. Kalau kita hidup untuk memenuhi kewajiban agama, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita datang untuk membuka hati, menemukan rasa di hati kita, dan bahkan menemukan rasa di hati orang, itu baru orang yang datang misa dengan hati yang tulus. Dan Yesus bilang apa? Kalau kamu mau menyampaikan persembahan dan di depan mesbah, itu kan kita datang mau menyampaikan persembahan waktu misa, tapi kamu teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu. Rasanya ini luka hati yang kita ciptakan dalam hati orang yang membuat dia tersakiti atau terluka. Dan saya yakin setiap hari kita lakukan itu. Itu yang kita bawa waktu misa, dan syukur kalau kan kita mulai dengan saya mengaku. Itu yang kita akui waktu kita saya mengaku. Kan kita bilang, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dengan pikiran, perkataan. Kita kan hanya omong-omong saja itu. Tapi kita tidak paham untuk apa. Makanya yang sering terjadi, habis misa orang tetap lanjut baku marah, bertengkar, tidak baku omong, tidak baku cocok. Hati tetap sama, padahal sudah misa terus-terus. Kan tidak ada gunanya. Padahal kita itu ingin mengubah hidup, dan hidup hanya bisa diubah kalau dimulai dari hati. Jadi, memang berat Bapak Ibu, karena kalau kita sampai ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu yang namanya empati. Coba merasakan apa yang dirasakan oleh hati orang lain. Kalau saya sih, waktu mau misa ini, yang saya bayangkan adalah apa yang ada di perasaan hatinya Romo Baby yang sudah jauh-jauh datang, memberikan pembekalan untuk kita, persiapan menyambut perayaan Pintu Suci. Saya tadi berat untuk datang, untuk melangkah, karena saya berpikir, ini kalau saya pergi tidak enak nanti meninggalkan Romo Baby. Tapi ini misa sudah janji lebih dahulu, apalagi setelah saya turun, beberapa ikut turun lagi, berarti kan banyak berkurang kursi di sana. Karena kita ini pengalaman sering ada di depan sebagai pembicara. Bapak Ibu, saat kita sedang berbicara, tiba-tiba ada kusukasak seperti itu dan orang pergi, itu kan memukul kita secara psikologis. Orang tidak menghargai kita bicara. Dan itu yang terjadi di hidup kita, Bapak Ibu. Kenapa saya kalau lagi omong tuh paling tidak suka orang kusukasak dan buat yang lain-lain. Itu kan kita tidak sadar bahwa kita sedang menyakiti orang yang sedang omong. Nah, coba kalau kita yang omong dan orang buat begitu. Itu saja. Itu maksudnya. Karena seringkali kita lupa bahwa ketika Yesus bilang, perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Itu maksudnya Bapak Ibu.
mencoba merasakan apa yang dirasakan orang lain, supaya kita juga paham menempatkan diri itu seperti apa. Dan itulah syarat untuk masuk surga. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh hati orang lain. Kalau kita bicara keprihatinan dan kepedulian, kan tentang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Memang ini tidak mudah. Ya sudahlah, kita nanti lebih dalam melihat hati di rumah masing-masing. Yang ingin saya mau katakan sekarang adalah, ketika bicara tentang surga, Yesus kan bilang apa? Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, hidup keagamaan seperti apa? Bapak Ibu, kalau kita coba flashback melihat gaya hidup keagamaan orang Farisi dan orang Yahudi, yang ada adalah kemunafikan. Orang Farisi kan munafik, sok suci, sok kudus, padahal lebih berdosa dari orang lain. Mereka itu suka bicara kalau mereka itu lebih pantas dan lebih layak, orang lain tidak. Omong semua kejelekan orang. Masih ingat cerita Yesus ketika satu orang Farisi datang berdoa dan satu orang berdosa datang berdoa. Ketika orang Farisi datang, dia berdoa apa? Beri presentasi di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak seperti dia itu. Begini, begini, begitu, begitu. Dia membanggakan diri. Cerita semua kejelekan orang. Tapi datang satu orang berdosa, dia cuma pukul dada, Tuhan kasihnilah orang berdosa. Yesus bilang apa? Mana doa yang diterima oleh Allah? Yang menemukan diri berdosa, bukan yang membenarkan diri. Bapak Ibu, masalahnya kita itu suka hidup membenarkan diri dan mempersalahkan orang. Selalu saya bilang begini, kita hati-hati untuk banyak bicara negatif tentang orang, karena kalau orang yang belajar psikologi langsung paham. Ada istilah tameng, pembelaan diri. Orang yang punya banyak kejelekan, kebobrokan, dan kerusakan dalam diri akan coba menutupi itu dengan banyak menyerang, berbicara tentang kekurangan, keburukan, dan dosa orang. Padahal dia punya lebih ngeri, hanya orang tidak tahu. Tuh. Tapi kan kembali ke hati. Hati. Orang yang punya hati yang suci, pasti tidak suka memperlakukan kata-kata, ujaran kebencian, atau apapun yang melukai dan menyakiti hati orang, apalagi kalau belum tentu itu benar. Dan menurut saya, pintu menuju surga adalah hati. Hati yang terpaut pada Allah. Tadi waktu kita di jalan, kan Romo Baby tadi menjelaskan tentang ornamen apa saja yang perlu ada di pintu suci. Pintu syarah sih namanya. Di atas itu logo tahun Yobel. Lalu kiri kanan hiasnya bebas. Dan dia bilang, nanti bebas Romo Eman mau taruh gambar seperti apa. Lalu dijalankan, saya tanya frater. Walaupun saya Romo, saya merasa bahwa dalam hal itu juga perlu tanya kepada orang lain. Saya bilang, frater, kira-kira taruh gambar apa yang cocok itu nanti di kiri kanan. Itu simbol tahun Yobel. Lalu dia bilang, sudah ada Romo. Dia kasih tunjuk gambar. Lalu saya bilang, nanti coba kita ganti. Di tengah itu atas tutupin gambar di pintu dengan simbol Yobel. Di kanan kita taruh pelindung paroki kita, Maria tak bernoda. Di sebelahnya kita taruh Santo Petrus. Lalu frater Samu, iya dia pegang kunci surga. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya jangan membayangkan kunci pintu surga itu seperti kunci rumah kita. Atau yang disimbolkan dengan pegangan Petrus. Kenapa? Pintu surga itu ada di setiap hati. Makanya saya bilang, nanti saya akan hubungkan apa artinya Bunda Maria di sebelah kanan, Santo Petrus di sebelah kiri. Karena Bunda Maria orang paling dekat dengan Yesus, Santo Petrus itu baru nomor berikut. Dan Santo Petrus akan menentukan orang masuk surga. Tapi yang sangat menentukan adalah hati. Kalau hati sudah percaya dan terarah kepada Allah, otomatis pintu itu terbuka. Dan setelah saya tadi coba merenungkan, karena Romo Baby bilang, ada 2 salib yang perlu untuk siarah ke pintu suci. Satu itu salib yang akan dipancangkan di samping altar, itu salib utama. Sedangkan salib yang lain itu akan dibawa oleh orang yang mau melewati
pintu suci. Jadi ada 2 salib. Saya lalu berpikir, oh berarti kunci untuk pintu belas kasih itu ada di salib. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, sebenarnya kunci untuk kita masuk surga itu apa? Kalau dalam bahasa kita suci, hidup keagamaan yang benar. Dan kita tidak bilang yang lain tidak benar. Tapi kalau dalam ajaran Katolik, yang benar hidup beriman kita itu apa? Apa? Mengikuti Yesus dengan memanggul salib. Benar. Itu yang penting. Kenapa kemudian kalau kita mati, terakhir yang dibuat di kubur adalah sebelum tutup lagi buat tanda salib. Itulah paspor untuk masuk surga. Salib. Nah, Bapak Ibu, disinilah kita bisa mengerti kalau coba memaknai cerita dari Pak Gubernur waktu malam resepsi syukuran 90 tahun gereja kita. Dia bercerita tentang seorang kafilah itu khalifah, Frater. Bedanya kafilah sama khalifah di mana? Ada perbedaannya. Kafilah itu pemimpin, itu khalifah itu kelompok yang berjalan, sehingga ada istilah anjing menggonggong khalifah. Intinya kembali ke ada kafilah yang hidup pada zaman itu di Timur Tengah, namanya Umar bin Khattab. Dan waktu itu juga seorang gubernur yang namanya beda-beda tipis, yang penting dia gubernur waktu itu, mau menguasai dan mendirikan masjid, salah satunya di tempat seorang kakek Yahudi. Dia paksa, karena dia punya kekuasaan, dia paksa untuk membangun masjid di situ. Lalu kakek ini mengadu ke Umar bin Khattab. Lalu apa yang disuruh oleh Umar bin Khattab? Ambil lagi tulang-tulang di tempat sampah. Dan Bapak Ibu, apa yang menarik sebenarnya? Memang gubernur tidak mengungkapkan, tapi dalam iman Katolik sekarang saya mau ungkapkan kepada kita. Dan gubernur pasti tidak akan berpikir sampai ke sana. Di tulang itu dibuat tanda salib. Dibawalah tulang itu ke gubernur. Apa kata nenek tua ini waktu Umar bin Khattab itu beri itu barang? Jangan main-main begini kah? Masa cuma bawa salib ini lalu dia nanti takluk? Nah, Bapak sudah. Sampai di sana dia kasih tunjuk tulang itu. Dan tulang itu mau mengatakan bahwa gubernur jangan sombong kalau jadi pemimpin dan pejabat. Nanti kau mati juga akan menjadi tulang seperti ini. Ketakutanlah. Kalau menurut saya, bukan karena tulang makanya dia takut. Kenapa? Ada salib di tulang itu. Ada salib. Kalau tidak dibuat tanda salib, tidak mungkin dia takut itu tulang. Jadi salib adalah kunci dan paspor menuju surga. Maka kalau betul benar jadi orang Katolik, hiduplah selalu dalam salib dan menghidupkan salib dalam hidup. Santo Paulus bilang, jika kita mati bersama Kristus, dan kita hidup bersama Kristus, hidup atau mati, kita tetap milik Kristus. Yang paling penting, milik Kristus yang mati di salib. Karena apa? Kalau kita kembali ke arti dari salib, ini kan salib. Salib itu secara vertikal, atas dan bawah, itu menghubungkan dunia dan surga, bawah, atas. Secara horizontal, itu dia merangkul semua untuk dibawa ke surga. Makanya kenapa kita mati lalu buat tanda salib. Sebelum peti ditutup atau ditutup lagi dengan tanah, saudaraku Martinus Emmanuel Anu, kembalilah dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Itu paspor masuk surga. Karena Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Kalau sudah berjalan bersama Yesus, pasti. Masa Petrus kalau lihat Yesus lewat, dia tidak buka pintunya. Tidak perlu disuruh buka. Lihat siapa datang? Yesus. Otomatis dia buka. Nah, pada saat itulah, pintu itu seperti pintu epicentrum.
begitu lihat kita, dia sudah terbuka sendiri. Itu kan sensor duniawi. Di pintu surga ada sensor surgawi. Kalau yang datang sudah jelas pakai salib, dia buka dengan sendiri. Itulah tadi kenapa bilang, banggalah menjadi orang Katolik, karena jaminan masuk surganya itu lebih besar. Kita tidak mengatakan yang lain tidak dijamin, karena jaminan itu, peluang itu semakin besar, karena cuman Katolik yang punya Ekaristi. Dan Ekaristi adalah perjamuan surga yang ada di dunia. Yang menjamu kita adalah Tuhan dengan roti yang turun dari surga. Yesus bilang apa? Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memperoleh hidup yang kekal dan kubangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, aku tinggal dalam dia, dia dalam aku. Dan Yesus bilang apa? Kalau kamu tinggal dalam aku, nanti ketika saya ke surga, saya kembali kepada Bapa dan meninggalkan kamu di dunia. Tapi di surga, saya akan cari tempat dan siapkan tempat untuk kamu. Kalau saya sudah siap, nanti saya akan kembali supaya kamu kubawa di tempat di mana aku berada. Kamu cari sekarang, di mana nabi yang berani bilang begitu? Di mana? Siapa? Ya, cuman Yesus. Yesus itu berani sekali bicara surga, dan dia berani sekali menjamin orang masuk surga. Yang paling penting, hidup dalam iman. Saya selalu bilang begini, kita itu iman Katolik, bukan agama Katolik. Karena yang menyelamatkan kita itu bukan agama, tapi iman. Yesus bilang apa? Imanmulah yang menyelamatkanmu, bukan agamamu. Karena agama itu ciptaan manusia. Dan di dalamnya juga sudah ada banyak unsur politik di setiap agama. Kan? Apalagi sudah kalau musim pemilu, banyak dipolitisasi agama. Jadi hidup keagamaan itu paling penting, itu hidup beriman. Kenapa gereja-gereja Katolik selalu bicara iman Katolik, bukan agama Katolik. Jarang bicara agama Katolik, tapi iman Katolik. Kalau tidak, gereja Katolik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah beberapa makna yang dapat kita maknai untuk memaknai misa 1 tahun mengenang Mama Susana Parera. Ia telah hidup bersama Yesus melalui gereja, dan kita pada kesempatan ini sebagai murid-murid Yesus dalam gereja juga berdoa untuk beliau. Dan selalu dalam gereja Katolik, kita mendoakan orang mati bukan karena kita sudah terpisah, tapi karena doa dan misa adalah cara terbaik untuk melepas rindu. Mati cumanlah masalah fisik, tapi jiwa akan selalu hidup. Kenapa gereja Katolik tidak pernah memisahkan orang hidup dan orang mati? Jadi kita percaya bahwa karena Yesus dan dalam Yesus, Mama Susana Parera pantas dan layak untuk hidup bersama para kudus di surga. Dan kita yang merayakan Ekaristi pada hari ini juga bisa menikmati surga yang mereka nikmati bersama para kudus. Karena yang menyamakan surga di dunia dan surga di surga adalah perjamuan anak domba. Kita masuk surga, nikmati perjamuan anak domba abadi. Di dunia, kita menikmati perjamuan anak domba dalam misa. Dan Bapak Ibu, sekarang pun saya mengajak kita, salah satu syarat dan cara untuk memaknai tahun Yobel melewati pintu suci adalah menerima komuni rutin. Gitu tadi, ya. Itu penjelasan Romo Baby. Jadi pakai kesempatan ini ke sana untuk kita mencintai Ekaristi, mencintai komuni itu, karena itu adalah investasi terbaik menuju surga. Selamat berbahagia di surga untuk Mama Susana Parera. Selamat berjumpa kembali dengan semua keluarga yang telah lebih dahulu dipanggil Allah. Teruslah menjadi pendoa untuk anak-anak, cucu, seluruh keluarga, dan kami yang sedang bersiarah di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan persembahan.